Industri Farmasi pemegang holder UA, serta dengan wartawan yang hadir secara daring dan luring pada pagi hari ini. Kita akan konferensi pers pada pagi hari ini terkait dengan vaksin COVID-19 dosis booster atau lanjutan. Kami persilakan kepada Ibu Badan POM untuk menyampaikan press statement-nya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang ya. Sudah setengah 12 ya. Ini nanti kebetulan juga hari untuk undangan ratas bersama Presiden, jadi mungkin saya tidak bisa terlalu lama. Nanti kalau ada pertanyaan kan bisa dikumpulkan dan dijawab ya kalau terkait dengan pertanyaan. Jadi pertama tentunya terima kasih kami sampaikan pertama pada Ketua Indonesian Technical Advisory Group on Immunization ITAGI, Ibu Profesor Dr. Sri Rezeki Hadinegoro, Bu Sri Rezeki. Terima kasih atas kehadirannya, tentunya juga atas segala pendampingan dari Prof. Sri Rezeki bersama rekan-rekan tenaga ahli yang lain ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing yang selalu mendukung, mendampingi Badan POM dalam melakukan berbagai penilaian terhadap vaksin-vaksin yang ada sekarang. Kemudian juga Prof. Sri Rezeki juga sebagai Ketua ITAGI yang juga akan secara paralel nanti memberikan masukan kepada pemerintah dalam bentuk Kementerian Kesehatan dikaitkan berbagai program vaksinasi. Mungkin nanti pertanyaan bisa disampaikan kepada Ibu Sri Rezeki dikaitkan dengan program vaksinasi. Kemudian juga ada perwakilan dari tim Komnas penilaian obat juga ikut mendampingi. Ya, kemudian juga tentunya perwakilan dari industri farmasi yang mendapatkan emergency authorization vaksin booster pada hari ini ya. Bio Farma, Pfizer, dan AstraZeneca, dan juga dari JBio ya. JBio. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media yang kami hormati, pada hari ini alhamdulillah kita bisa kami Badan POM bisa melaporkan beberapa vaksin yang sudah mendapatkan izin penggunaan sebagai vaksin booster. Kita semua menyadari bahwa vaksin booster dibutuhkan tentunya untuk kita bisa menangani permasalahan pandemik segera keluar kita ya, percepatan penanggulangan pandemi COVID-19 ini ya. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, update kita, saya kira kita patut syukuri bersama dan tentunya menyampaikan, saya mewakili pemerintah, mewakili Badan POM dan masyarakat Indonesia seluruhnya tentunya berterima kasih atas segala kerjasama yang telah kita lakukan bersama-sama sehingga pada hari ini situasi di Indonesia tentunya relatif terhadap berbagai kondisi yang dihadapi negara-negara lain cukup baik ya. Per update per 7 Januari cakupan vaksinasi primer di Indonesia untuk dosis 1 sebesar 81,5% dan dosis 2 sebesar 56%. Ini dari laporan dari Kementerian Kesehatan, atau sebesar 56% dari 208 juta sasaran vaksinasi populasi Indonesia. Kemudian tentunya juga tetap kita ya vaksinasi harus kita tingkatkan dan sekarang kita masuki tahapan vaksinasi booster atau apa istilahnya booster, vaksinasi lanjutan dosis. Tetap booster ya, istilahnya pakai vaksinasi booster atau ada yang bilang vaksinasi dosis selanjutnya booster. Badan POM mendukung upaya pemerintah dalam program vaksinasi tentunya dengan melakukan percepatan dalam melakukan proses evaluasi dan penerbitan emergency authorization untuk vaksin-vaksin COVID-19 ya, yang sudah memenuhi standar sebagai vaksin primer. Tentunya sebelumnya penerbitan emergency authorization ini tentunya merupakan awal untuk kita bisa mendapatkan akses untuk vaksin COVID-19 yang dibutuhkan oleh masyarakat. Badan POM juga selain memberikan izin penggunaan melalui emergency authorization, juga kami mendukung kemandirian, membangun kemandirian vaksin dalam negeri. Ya. Badan POM berkomitmen mengawal berbagai penelitian di dalam negeri, baik itu yang dilakukan oleh peneliti Indonesia maupun juga pengembangan yang dilakukan oleh peneliti Indonesia bekerjasama dengan peneliti dari negara lain, ya, atau industri vaksin dari negara lain.
untuk melakukan penelitian, pengembangan vaksin, serta pembangunan fasilitas produksi di dalam negeri. Sehingga kita bisa selanjutnya memproduksi sendiri vaksin-vaksin, terutama ya vaksin-vaksin lain juga, dan juga terutama pada kasus kita menghadapi pandemi ini adalah vaksin COVID-19 untuk peningkatan kemudahan affordability, mungkin dalam meningkatkan akses dan kesediaan vaksin bagi masyarakat, dan tentunya juga untuk mendorong juga peluang ekspor kita, peningkatan daya saing kita dari industri farmasi di bidang vaksin untuk melalui peluang ekspor. Badan POM telah memberikan pendampingan terhadap penelitian dan pengembangan vaksin serta pendampingan pembangunan fasilitas produksi vaksin dalam negeri melalui asistensi regulatori, pendampingan melekat ya intensif, pelatihan dan bimbingan teknis sumber daya manusia untuk menyiapkan tentunya fasilitas produksi, fasilitas yang memenuhi persyaratan cara produksi obat yang baik dan berstandar internasional tentunya. Pendampingan pemenuhan CPOB ini untuk membangun fasilitas produksi telah kami lakukan terhadap beberapa industri biofarmaceutical ya, antara lain tentunya PT Bio Farma yang selama ini adalah satu-satunya industri farmasi vaksin di Indonesia. Kemudian menyusul PT Biotis yang sudah kami berikan CPOB untuk fill and finish ya. Kemudian untuk produksi nanti vaksin merah putih yang bersama dengan UNER, kemudian PT Etana dan PT Jebio. Ya, ini adalah 4 industri farmasi yang terus kami dampingi untuk bisa menjadi produsen vaksin yang bertaraf internasional. Nah, dikaitkan dengan pemberian emergency authorization untuk vaksin COVID-19, saat ini sudah ada 13 vaksin COVID-19 mendapatkan persetujuan. Kemudian tentunya berdasarkan pengamatan uji klinik yang berkembang di negara lain maupun juga di kita dengan waktu yang lebih panjang, ya telah menunjukkan bahwa respon imun yang dihasilkan oleh vaksin COVID-19 tentunya akan menurun seiring dengan waktu dan interval penurunan yang bervariasi, ya tergantung dari jenis vaksinnya. Data imunogenisitas dari hasil pengamatan uji klinik dari semua vaksin COVID-19 menunjukkan adanya penurunan kadar antibodi yang significantly menurun sampai di bawah 30% terjadi setelah 6 bulan pemberian vaksin primer yang lengkap. Oleh karena itu diperlukan pemberian vaksin booster atau dosis lanjutan untuk meningkatkan kembali imunogenisitas yang telah menurun. Di Indonesia vaksinasi sudah dimulai sejak Januari 2021. Hingga saat ini sudah diperlukan pemberian vaksinasi booster dosis lanjutan untuk mempertahankan efikasi vaksin terhadap infeksi COVID-19. Dan juga hal ini sesuai dengan rekomendasi WHO, juga nanti akan ada program yang akan dirancang oleh pemerintah tentunya dikaitkan dengan pemberian vaksin booster yang akan menunjukkan prioritasnya tentunya didahulukan untuk populasi yang berisiko tinggi, yaitu lansia, tenaga kesehatan, dan kelompok individu imunokompromis, yang selanjutnya tentunya akan diberikan juga untuk umum. Berkaitan dengan hal tersebut, ya semenjak November 2021, Badan POM bersama pihak-pihak terkait secara bertahap telah melakukan pengkajian keamanan, khasiat, dan mutu terhadap beberapa vaksin COVID-19 yang telah memperoleh persetujuan penggunaan darurat with authorization sebagai vaksin primer untuk dievaluasi sebagai vaksin booster berdasarkan data hasil uji klinik terbaru yang mendukung. Kami tentunya menyampaikan apresiasi terhadap atas dukungan para tim ahli Komite Nasional Penilai Vaksin COVID-19 dan ITAGI dan tentunya asosiasi-asosiasi klinisi yang terkait ya, dengan program vaksinasi ini terhadap dukungannya sehingga proses evaluasi berbagai vaksin bisa kita lakukan dan yang sudah kita mulai cukup lama juga ya sejak November. Nah, dalam hal ini ada 5 pada saat ini, sampai dengan saat ini, karena ada juga beberapa yang sedang uji klinik vaksin booster yang masih berlangsung dan dalam waktu beberapa hari ini akan juga bisa kita putuskan emergency authorization-nya. Pada hari ini kami melaporkan ada 5 vaksin yang telah mendapatkan emergency authorization
yaitu dan telah tentunya sebelum mendapatkan emergency authorization dari Badan POM telah melalui proses evaluasi bersama para tim ahli Komite Nasional Penilai Obat atau Vaksin dan telah mendapatkan rekomendasi memenuhi persyaratan yang ada sehingga bisa dilanjutkan dengan proses pemberian emergency use authorization. Pertama adalah vaksin CoronaVax COVID-19 Bio Farma. Ini adalah untuk booster homolog yang akan diberikan sebanyak 1 dosis setelah 6 bulan dari vaksinasi primer dosis lengkap CoronaVax vaksin COVID-19 untuk usia 18 tahun. Berdasarkan pertimbangan dari hasil uji klinik, pertama keamanannya, kejadian advisory event, kejadian tidak diinginkan yang sering terjadi dan berhubungan dengan vaksin, yaitu reaksi lokal seperti nyeri, tempat suntikan, kemerahan, umumnya tingkat keparahannya grade 1-2. Imunogenisitas menunjukkan peningkatan titer antibodi netralisasi hingga 21 sampai 35 kali setelah 28 hari pemberian vaksin booster ini pada subjek dewasa. Kedua adalah vaksin Pfizer Comirnaty. Ini adalah juga untuk booster homolog. Ini dengan platform mRNA. Tadi CoronaVax adalah inactivated virus. Diberikan sebanyak 1 dosis minimal setelah 6 bulan dari vaksinasi primer untuk usia 18 tahun ke atas. Data-data menunjukkan keamanan, juga kejadian tidak diinginkan, sifatnya lokal, umumnya adalah nyeri di tempat suntikan, sakit kepala, nyeri otot, nyeri sendi, demam dengan grade 1 sampai 2. Imunogenisitas menunjukkan peningkatan nilai rata-rata titer antibodi netralisasi setelah 1 bulan sebesar 3,3 kali. Dan ketiga adalah AstraZeneca, Vaxzevria dan Nonezavac, homolog juga ini. Ini platformnya non-replicating viral vector, menunjukkan data keamanan dapat ditoleransi dengan baik, ya, dilaporkan adverse event-nya bersifat ringan dan sedang, ringan lebih besar 55%, sedang 37%. Kemudian imunogenisitasnya menunjukkan peningkatan nilai rata-rata titer antibodi dari 1792 menjadi 3700, sekitar 3,5 kali ya. Kemudian yang keempat adalah vaksin Moderna, ini untuk homolog dan heterolog booster dengan dosis setengah dosis ya, vaksin Moderna. Kemudian sebagai booster homolog dan heterolognya Moderna adalah untuk vaksin primernya AZ, Pfizer dan Janssen dengan dosis setengah ya. Ini menunjukkan respon imun antibodi netralisasi sebesar 13 kalinya setelah pemberian dosis booster. Dan pada subjek juga dewasa 18 tahun ke atas. Yang kelima adalah vaksin ZiviVax, ini untuk booster heterolog dengan primer Sinovac atau Sinopharm, juga diberikan setelah 6 bulan ke atas di pemberian dosis ditoleransi, menunjukkan bahwa peningkatan titer antibodi netralisasi meningkat lebih dari 30 kali pada subjek yang telah mendapatkan dosis primer Sinovac atau Sinopharm. Kami juga ingin menambahkan bahwa dalam mendukung kemandirian vaksin dalam negeri ini, vaksin ZiviVax ini tentunya kita harapkan dan sedang dalam pendampingan Badan POM untuk vaksin yang dikembangkan oleh Anhui dan kerjasama dengan industri farmasi dalam negeri, yaitu JBio sedang dalam tahap juga untuk diproduksi di dalam negeri, dalam tahap pembangunan fasilitas untuk produksi vaksin dalam negeri, yaitu pembangunan pabrik sekarang yang akan nanti membangun proses upstream, downstream, jadi mulai dari bahan baku sampai fill and finish. Ini sekarang sedang dalam proses, diharapkan fill and finish selesai CPOB-nya sekitar bulan Agustus, dan selanjutnya nanti diharapkan tentunya selesai dan bisa memproduksi dari mulai bahan baku upstream downstream. Dalam waktu tersebut pun juga sambil menunggu JBio menyiapkan fasilitasnya, PT JBio bekerja sama toll manufacturing dengan PT Biotis Pharmaceutical untuk melakukan proses fill and finish vaksin ZiviVax ini ya. Jadi ada kontrak produksi dengan PT Biotis. Saya kira ini sesuatu yang
yang mengembirakan ya, setidaknya sudah ada yang diproduksi di Indonesia untuk fill and finish, bertambahlah berbagai alternatif untuk pemilihan vaksin yang diproduksi di dalam negeri. Nah, dengan berdirinya nanti pabrik Bio Farmasi JBio, maka akan ada di Indonesia 3 fasilitas produksi vaksin di Indonesia. Ya, selain PT Bio Farma yang selama ini sudah menjadi industri farmasi vaksin pertama di Indonesia, dan kemudian PT Biotis, dan yang ketiga nanti ada PT JBio. Saya kira ini adalah hal yang positif ya, yang berkembang dari masa-masa kedaruratan pandemi COVID-19 ini ya. Itu tentunya kita harus juga menghasilkan sesuatu yang memperkuat industri farmasi Indonesia, terutama untuk vaksin dalam hal ini, dengan bertambahnya industri farmasi swasta Indonesia yang bisa memproduksi vaksin, sehingga aspek kemandirian produk obat dan produk vaksin dalam hal ini, yaitu produk biologi obat Indonesia menuju kemandirian sudah melangkah cukup jauh dalam 2 tahun terakhir ini, karena kita menghadapi pandemi COVID-19 ya. Suatu yang positif yang keluar dari masa-masa sulit kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ini perlu menjadi catatan kita, tentunya keberhasilan Indonesia untuk terus memperkuat industri farmasi Indonesia menuju kemandirian produk obat dan vaksin dalam hari ini untuk Indonesia, untuk masyarakat Indonesia. Badan POM Republik Indonesia tentunya bersama Kementerian Kesehatan dan Komnas KIPI akan terus memantau keamanan vaksin yang digunakan di Indonesia dan menindaklanjuti setiap kejadian ikutan pasca imunisasi KIPI sesuai dengan fungsi kami masing-masing. Secara konsisten juga Badan POM tetap menghimbau masyarakat, walaupun vaksin kita alhamdulillah sudah berproses dengan baik dan semua sudah divaksin, kita yang sudah divaksin tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai kunci kita untuk bersama-sama keluar dari rantai penyebaran COVID-19 dan memenangkan perang kita melawan pandemi COVID-19. Memakai masker adalah keharusan tetap dalam situasi pandemik ini, dan juga 3M ya, pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan lain-lain untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita dan kesehatan kita. Demikian saya kira saya sampaikan. Terima kasih atas segala dukungan sehingga kita bisa melangkah ke tahap selanjutnya dalam upaya kita untuk segera keluar dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Kepala Badan POM.